Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, semangat, dan kami ucapkan kepada Ketua KPU Bapak Heru, juga Bapak Doni, selaku Bapak Tommy, Bapak Heru ini Bapak Tommy selaku divisi teknis di KPU Kota Batu. Kami hadir di kantor KPU Kota Batu ini tak lain dan tak bukan tetap pembahasannya dalam kontestasi pilkada secara nasional di wilayah Kota Batu. Jadi pemirsa, kami akan meminta konfirmasi dua narasumber kami, Ketua KPU Batu Bapak Heru dan Bapak Tommy di bagian divisi teknis. Nanti seperti apa, mekanisme seperti apa, yang jelas saya di komandannya dulu, Bapak Heru. Bapak Heru, mohon maaf, untuk tahapan calon pilkada atau calon wali kota dan wakil wali kota di Kota Batu, hingga sampai saat ini berapa calon yang sudah atau belum mendaftarkan di KPU atau belum dibuka? Ini perlu masyarakat Kota Batu tahu. Jadi tidak dalam bayang-bayang sopo calon nih, siapa yang nanti dijadikan calon, ini banyak pertanyaan. Makanya saya hadir di kantor KPU Kota Batu ini sampai detik ini, hari ini seperti apa calon yang sudah mendaftarkan atau belum, ini perlu saya konfirmasi. Yang kedua Pak, terkait juga nanti masalah semua calon yang sudah dari legislatif yang sudah mencalonkan di KPU di partai-partai masing-masing, ini kan juga ada syarat tertentu yang harus memenuhi LHKPN melalui baik online langsung di KPK. Sebentar Bapak Heru yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Sama-sama namanya Mas Heru, menjadi Mas Heru senior saya. Terima kasih sudah berkunjung ke kantor KPU. Yang lain adalah mulai dari awal KPU Kota Batu dengan teman-teman media menunjukkan sebagai peran serta media, baik media online atau cetak atau televisi, yang radio untuk cetak dan mensosialisasikan, mengabarkan kepada halayak kami, kepada masyarakat mengenai tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan, yaitu tahapan pilkada 2024 di Kota Batu. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang awal tadi, bahwa sekarang ini calonnya berapa, terus yang sudah daftarkan bagaimana? Saat ini KPU Kota Batu dalam tahapannya mulai tanggal 24 Juni sampai 24 Juni ini adalah tahapan dicocokkan dan penelitian data masyarakat yang nanti di DPD ya. Nantinya di setelah kita memantau ini dulu ke masyarakat, maka nanti akan diperoleh data yang akurat dan dibuat menjadi daftar pemilih sementara yang nantinya menjadi DPD dan dijadikan dasar pemilihan nanti. Karena sebuah pemilihan umum atau pilkada itu berdasarkan dengan data, baik nanti menentukan kondisi dan sebagainya. Kembali ke pertanyaan awal tadi, bahwa saya ini calonnya sudah berapa, yang daftar sudah berapa, sampai saat ini KPU belum buka, terutama KPU Kota Batu dan nantinya seluruh Indonesia secara serentak, karena pada di 2024 ini dilaksanakan pilkada itu secara serentak. Harinya sama, berarti prosesinya atau tahapannya di seluruh Indonesia sama. Ya. Jadi saat ini kami belum membuka pendaftaran. Nanti baru tahap berikutnya ada yang namanya pengumuman selama 3 hari. Terus dilanjutkan dengan setelah pengumuman baru kita menerima pendaftaran selama 3 hari pada tanggal 24 sampai 26 kita mengadakan istilahnya pengumuman baik di media massa, televisi, bahkan sampai dan sebagainya. Berikutnya kami akan menerima pendaftaran 27, 28, 29. Nah, setelah itulah KPU baru menentukan ini yang layak, yang sudah mendaftar dulu. Setelah itu kami akan memverifikasi
data dukung dan kelengkapan tentang sebagaimana pendaftarannya, baru nanti kita ada penetapan calon. Jadi saat ini belum ada satupun dan kami tidak bisa mengabarkan siapa-siapa. Sedangkan ada tersebar pamflet dan lain sebagainya di jalan, itu bukan calon atau bukan apa ya, bukan ranah KPU, artinya bukan KPU sekarang ini. Itu adalah secara pemberitahuan. Nah, itu yang perlu dilakukan juga. Dan berikutnya nanti masalah kembali ya sampai ke pileg 2024, bahwa calon yang terpilih nanti bagaimana ada salah satu syarat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu mengenai pelaporan LHKPN kepada KPK. Ini saya kabarkan di sini ada 30 calon legislatif yang nantinya terlantik. Ini diwajibkan memang secara undang-undang peraturan pun bahwa mereka harus menyerahkan tanda terima sudah melaporkan LHKPN kepada KPU. Baru setelah itu mereka menyerahkan itu secara baik offline, baik file maupun hard copy-nya, baru kita akan mengumumkan atau mencantumkan siapa nama-nama calon anggota legislatif di wilayah Kota Batu yang bisa dilantik. Tatkala itu tidak dipenuhi, jelas sudah ada di peraturan KPU bahwa kalau tidak memenuhi syarat tersebut ya tidak kami cantumkan. Artinya kalau tidak dicantumkan ya tidak melantik. Nah, berita baiknya alhamdulillah 30 orang ini hanya tinggal menyisakan 5 orang, tapi secara dia sudah mendaftar ke KPK itu sudah 100% sudah, karena yang menentukan mengeluarkan tanda terima itu bukan KPU ya, tapi dari lembaga KPK. Itu pun kemarin kami sudah menerima surat dinas dari KPU nomor 1262 bahwa salah satu nanti kan begini persyaratannya itu mereka harus menyerahkan tanda terima pelaporan itu 21 hari sebelum pelantikan. 21 hari sebelum pelantikan mereka ini harus sudah menyerahkan. Terus karena ini ada lembaga lain selain kan bukan KPU adalah KPU punya KPK, maka yang kita tidak bisa untuk serta-merta ngotot harus si calon ini harus memenuhi itu. Maka itulah surat tersebut bisa dengan tanda terima tersebut dengan menggunakan surat pernyataan apabila di aturan 21 hari ini bisa dibuka. Nah, itu salah satunya begitu. Jadi secara ya mereka ini sudah melaporkan dan masih ada waktu. Dan untuk kapan waktunya tentu dalam pelantikan calon anggota dewan ini nanti yang menentukan adalah di bagian pemerintah di provinsi, bukan kami lagi. Jadi kami pun akan berkoordinasi kapan dilantiknya dan kami akan segera menentukan kapan batasan H-21 itu. Kalau kita belum menerima surat secara resmi dari pemerintah provinsi ya bahwa nanti pelantikannya kapan, tapi beritanya yang beredar kali ini dan belum bisa dipedomani itu nanti tanggal 22 Agustus. Ya, informasi awalnya belum, tapi kami harus memastikan dengan menerima surat resmi dan nanti pun melalui bukan dari provinsi Jawa Timur ke kami, bukan, tapi melalui KPU ya, melalui KPU RI, KPU provinsi baru ke kami, karena kami dibagikan. Siap. Berarti gini Pak, saya garis bawahi terkait dari estimasi waktu 21 hari. Ketika para calon legislatif yang sudah terpilih sudah memenuhi syarat LHKPN yang notabene masih menyisakan 5, artinya 5 ini sudah menghadap atau melaporkan. Apakah ada kisi-kisi laporan khusus Pak yang 5 atau ketika tidak memenuhi syarat diskualifikasi atau bagaimana Pak? Mohon diterangkan. Baik, mereka semua 30 orang ini secara yang 5 ya, yang 25 kan sudah bisa semua. Yang 5 ini sudah menunjukkan bukti bahwa dia sudah melaporkan kepada KPK. Itu yang pertama. Yang kedua, surat pernyataan, ada surat pernyataan bermaterai bahwa saya sudah mengurus dan telah melaporkan. Nah, ini kan sudah sah. Ini 2 dengan 2 itu sudah sah. Makanya saya katakan kemarin di laporan sebelumnya secara dia 100% sudah bisa kita mencantumkan nama-nama
namun masih ada waktu sampai kurang lebih nanti tanggal 9 Agustus. Nah itu baru kita menentukan mengeluarkan, melalui beliau kami akan mengeluarkan surat keputusan atau produk hukum yang menyatakan 30 orang tersebut tercantum dalam hal lanjut pelatihan. Siap. Terima kasih Pak Heru. Ya. Sementara itu, coba saya sekarang bergeser kepada Pak Tommy di bagian divisi. Mungkin Pak Tommy ini bisa menjelaskan secara hukumnya atau tata caranya ketika ada calon wali kota maupun wakil wali kota yang akan mendaftarkan kurang persyaratannya atau sudah menjabat sekian, mungkin Pak Tommy bisa menyampaikan kepada kalayak publik. Pak Tommy. Baik, terima kasih Mas Heru telah diundang dihadirkan di podcast Siap. Di kesempatan ini mungkin ini yang kedua kalinya ya kita bertemu bersama. Di kesempatan pertama kemarin saya telah mensosialisasikan terkait KPU 8 itu adalah aturan main rule dari KPU. Selain ada undang-undang di atasnya, nanti juga pasti akan ada teknis terkait dengan bagaimana pencalonan. Di prosesnya akan panjang. Yang pertama ini kan kita masih mensosialisasikan bagaimana pencalonan. Pencalonan itu seperti apa? Ini warga Batu yang bakal mendaftar sebagai wali kota atau wakil wali kota. Ini proses pencalonan. Jadi mulai bakal calon, tadi ada foto-foto yang berjalan, itu pun masih belum bakal calon. Nanti ketika diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, baru mereka mendaftar. Nah, kalau melihat kontestasi di pemilu kemarin, kan ada 8 partai politik yang mendapatkan kursi di Kota Batu. Nah, nanti mungkin dirilis lagi kursinya siapa aja. Kan ada 8 partai yang bisa mengusulkan wali kota atau wakil wali kota, baik itu sendiri dari satu partai politik atau gabungan partai politik. Kalau kita hitung dari aturannya, yang bisa mengusulkan wali kota atau wali kota sesuai peraturan perundang-undangan itu kan 20% dari kursi atau 25% dari suara sah. Nah, dari suara sah ini juga syaratnya harus memilih kursi mengusul. Jadi yang bisa mengusulkan wali kota dan wakil wali kota itu ada. Nah, proses-proses itu nanti sudah tanda-tandanya yang pasti mulai pendaftaran itu dimulai tanggal 27 sampai 29. Sebelum itu KPU Batu membuka helpdesk siapa saja warga masyarakat Kota Batu yang ingin memperoleh informasi baik di partai politik, masyarakat umum, bagaimana cara mendaftarkan, kita memberikan pelayanan gratis. Normatif kita membuka helpdesk-nya mulai jam 8 sampai jam 4. Kecuali nanti ketika pendaftaran di 3 hari itu, di hari pertama dan kedua sama mulai jam 8 sampai jam 4. Di hari terakhir itu kita buka sampai jam 23.59 itu di tanggal 29 Agustus. Rentetannya panjang sehingga banyak tadi yang kemarin saya sampaikan mulai persyaratan. Jadi ada 2, ada syarat untuk mendaftar, ada syarat calon. Nah, syarat yang mendaftar itu yang dari DPP, persetujuan dari DPP. Jadi 8 partai politik ini entah nanti maju sendiri atau koalisi, tetap kita harus melakukan verifikasi. Nah, verifikasinya itu setelah tanggal 29. Makanya panjang nih, mulai tanggal 29 pendaftaran sampai nanti di akhir ditetapkan itu tanggal 22 September. Ditetapkan di tanggal 22 September. Sudah menjadi calon wali kota atau wakil wali kota yang ikut kontestasi di 2024. Mungkin itu dulu ya. Siap Pak Tommy. Itu merupakan juga pengakuan berharga ya bagi masyarakat. Jadi biar nggak saling berhadapan tanpa diadakan sumber calon dan sebagainya. Padahal di jelas teknisnya jelas ada tahapan-tahapan dan siapa-siapa yang akan calon itu berkaitan. Masyarakat tidak banyak berkembang, ini kan macam-macam. Nanti fotonya, ada butuhnya dan ada pengetahuan juga, akhirnya kemudian dari web atau dari
oleh kami ini Pak Tommy, masalah pencalon ini Pak Tommy bilang apa yang sudah terpapang di pinggir jalan ini tidak menjamin itu menjadi sebuah calon wali kota maupun calon wakil wali kota, karena KPU sendiri masih belum menerima dan belum membuka secara resmi pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota. Seperti itu ya Pak ya. Artinya ada hari yang ditentukan tadi bahwa inilah masyarakat tahu Pak. Biarpun 27 sampai 29 Juli Agustus 2024. Makanya apa yang dipromosikan oleh parpol dan sebagainya itu merupakan hanya wacana gambaran jadi wali kota, tidaknya kan belum pasti. Itu yang versi dari kami. Makanya hal ini informasi sangat baik karena beragam yang kita lakukan podcast ini pembelajaran pendidikan politik kepada masyarakat. Betul Pak Ketua. Ya. Nah untuk itu kita sebelum kita tutup kita nanti ada produk knowledge yang terakhir penutupan dari Pak Ketua. Saya menggarisbawahi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Tommy tadi, tidak ada jaminan ketika sudah ada gambar-gambar untuk calon wali kota dan wakil wali kota itu akan mendaftarkan di KPU. Karena pengusung parpol itu sudah jelas, ada 8 pemenang partai politik di Kota Batu. Mengadakan ini untuk masyarakat ini, saya mengimbau berharap kepada seluruh masyarakat dimanapun, khususnya masyarakat Kota Batu, tentunya dimanapun siap ini bisa diterima. Mari kita sama-sama mensukseskan pilkada 2024 dengan tentunya kita menyaring, kita memilih, kita menyeleksi bagaimana calon pemimpin kita ke depan. Karena dari pilihan panjenengan ini 5 tahun ke depan kebijakan pemerintah dimanapun, apalagi di Kota Batu ada di tangan panjenengan semua. Jadi mari kita sukseskan, kita cari pengetahuan sebanyak-banyaknya mengenai pilkada ini. Kabut terbuka lebar untuk panjenengan semua untuk mencari informasi kepada kami. Itu aja, selamat bertugas dan tentunya mari kita sukseskan pilkada 2024. Terima kasih Pak Ketua. Itu tadi akhir penutup kata yang sangat singkat dan bermakna di ruangan yang sangat luar biasa kalau ditempati untuk KPU. Terima kasih dan sukses selalu Pak Heru KPU Kota Batu. Demikian pemirsa Siap TV dimanapun berada, kami dari tim mengucapkan selamat dan sukses selalu KPU Kota Batu. Sukses dan pilkada Kota Batu lancar dan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.